Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramagiska Natalia Sitohang. Saya dari kelas 12 IPA 7 dari SMA Negeri 4 Medan. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Nuri MPD dan saya akan menjelaskan cerita tentang asal mula Danau Toba. Kalian penasaran kan? Stay tune. Di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari dia bekerja di ladang sebagai seorang petani. Dia sebenarnya termasuk orang yang giat, namun sayang hasil panen tahun ini benar-benar sangat sedikit, tidak seperti musim sebelumnya. Sehingga dia harus mencari penghasilan lain, salah satunya adalah memancing ikan di sungai dekat rumahnya untuk sekedar dimakan sendiri ataupun dijual di pasar. Suatu hari ketika pulang dari ladang, Toba berencana ingin memancing ikan untuk dijadikan lauk makan malam. Cukup lama menunggu umpannya disambar ikan, membuatnya hampir putus asa. Tiba-tiba pancingannya ditarik oleh sesuatu. Toba kegirangan karena penandanya tidak sia-sia. Pancingnya ditarik sekuat tenaga, dan nampak ikan yang amat cantik bersisi kemasan serta berukuran besar. Tanpa buang waktu lagi, Toba segera memasukkan ikan itu ke dalam wadah dan segera membawanya pulang untuk segera lekas dimasaknya. Sesampainya di rumah, dia sedikit kecewa karena kayu bakarnya telah habis, sehingga terpaksa harus kembali ke ladang untuk mencari kayu bakar. Ikan itu pun dia letakkan ke dalam tempayan. Sudah cukup mencari kayu bakar, dia segera menyalakan api. Namun ketika akan mengambil ikan, dia keheranan karena ikannya telah lenyap. Yang ada hanya beberapa keping emas entah dari mana datangnya. Toba kebingungan dengan keadaan itu dan bermaksud masuk ke kamar untuk menenangkan diri. Namun saat membuka pintu kamar, Toba sangat terkejut. Nampak seorang wanita berambut panjang berdiri sambil menyisir rambutnya. Dengan gemetaran, Toba bertanya kepada wanita itu, "Siapakah engkau?" Wanita itu memalingkan wajahnya ke arah Toba sambil tersenyum manis. Melihat hal itu, Toba terpesona dan tertegun sejenak. Ternyata orang yang depannya memiliki paras yang luar biasa cantik. Belum pernah dia melihat wanita secantik ini sebelum-sebelumnya. Siapakah gerangan bidadari ini? Apakah dia seorang pencuri? Tapi tidak mungkin seorang pencuri secantik ini. Gadis itu pun mendekati serta menyadarkan Toba dari lamunannya. "Saya adalah seorang jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi." "Hah? Jelmaan ikan? Tunggu dulu. Kepingan umpan itu adalah sisa-sisa dari sisiku. Bagaimana bisa wanita cantik seperti dirimu bisa menjadi seekor ikan? Dulu aku adalah seorang putri dan dikutuk oleh Dewata untuk menjadi ikan. Tapi berkat engkau, kutukan itu kini menghilang. Izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan memasakkanmu makanan. Kamu pasti lapar." Toba yang masih bingung dengan semuanya hanya menurut ketika wanita itu mengajaknya ke dapur. Dengan cepat, makanan tersaji untuk mereka berdua. Toba juga sangat takjub dengan kelihayan wanita itu. Sampai ketika makan, dia berandai-andai dalam hati. "Seandainya wanita itu menjadi istriku, pasti aku akan indah hari-hari yang akan aku lalui." Rupanya keinginan Toba diketahui oleh wanita itu. "Aku mau menjadi istrimu. Akan tetapi, aku punya satu syarat yang tidak boleh engkau langgar." Mendengar perkataan itu, Toba terkejut sekaligus senang. "Katakan apa syaratnya?" "Jika kita menikah, jangan pernah mengungkit atau memberitahu kepada siapapun tentang asal mulaku. Jika engkau melanggar, akan ada hal buruk yang terjadi." "Baiklah, itu adalah hal yang mudah bagiku," Toba berkata kepada wanita itu. Singkat cerita, sang istri telah melahirkan seorang putra yang diberi nama yaitu Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal akibat selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Sehari-hari, dia hanya bermalas-malasan, bermain, dan keluyuran. Toba terkadang merasa prihatin dengan kelakuan sang anak. Hingga suatu ketika, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang ayahnya. Semulanya, Samosir menolaknya. Namun, sang ibu terus membujuknya hingga Samosir akhirnya mau berangkat walaupun dengan muka masam. Di tengah jalan, Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu. Dia yakin sang ayah menunggunya untuk beberapa saat. Sementara itu, di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanannya yang tak kunjung datang. Dia sangat kelaparan. Lelah bermain, Samosir pun merasa lapar, tapi pikir panjang, dimakanlah bekal itu dan menyisakan sedikit untuk sang ayah. Lama menunggu, dari kejauhan, Samosir tampak datang dengan membawa bekal. Melihat hal itu, Toba merasa senang. Toba pun tersenyum menyambut kedatangan sang anak.
Dia berpikir bahwa sang anak telah berubah dan mau membantu kedua orang tuanya. Mari nak, ayo kita makan bersama. Tidak ayah, aku sudah makan. Terima kasih ayah. Ayolah, kita makan bersama-sama. Tidak ayah, aku sudah kenyang. Ayah saja yang makan. Kau sudah berjalan dari rumah ke ladang. Pasti kau juga lelah dan lapar. Diajaklah Samosir untuk makan bekal itu di bawah pohon rintang. Namun, ketika coba membuka bekalnya, alangkah terkejutnya dia. Hah? Apaan ini Samosir? Kau sudah memakannya di jalan ya? Iya, aku memakannya sedikit waktu di jalan tadi. Itu aku sisakan sedikit untuk ayah. Setidaknya masih cukup kan? Mendengar jawaban Samosir, Toba pun naik pitam. Kelakuanmu sungguh di luar batas. Kau pemalas dan selalu menyusahkan orang tua. Kemari kau, dasar anak ikan. Marahan Toba sudah tak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah melanggar janjinya yang diucapkan dahulu. Sambil nangis, Samosir berlari pulang. Di tengah jalan pun dia masih merenungi bahwa dirinya bukanlah anak ikan, tetapi anak dari bunda yang telah lama mengandungnya. Sesampainya di rumah, Samosir mengaku kepada ibunya. Dengan terisak-isak dia bercerita bahwa sang ayah menyebutnya sebagai anak ikan yang pemalas dan menjadi beban orang tuanya. Ibu, aku bukan anak ikan, ibu. Aku bukan anak ikan. Mendengar cerita itu, ibu Samosir terkejut dan merasa sedih. Dia tidak menyangka jika suaminya melanggar janji dan mengungkit asal-usulnya. Nak, kata-katanya tadi jangan kamu masukkan ke hati. Kamu tetaplah anak ibu. Ibu ingin berpesan kepada Samosir. Jadilah anak yang mandiri, sabar dan selalu berbuat hati kepada orang lain. Sekarang, cepatlah kau lari ke atas bukit sebelum bencana besar datang. Jagalah dirimu baik-baik, nak. Samosir bergegas menuruti ibunya. Seketika langit berubah menjadi gelap, guntur kilat menyabar berkali-kali. Toba yang sedang bekerja di ladang sangat terkejut, karena air yang begitu besar tiba-tiba datang. Dia tidak sempat melarikan diri, Toba pun hanyut dan tenggelam ke dalam air bah. Hai teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.